Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teti Septiana, NIM D1A 118299. Hukum Pemda kelas C1 dengan dosen pengampu Johannes Johni Koenza SH.MH, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit pembahasan terkait dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita maju ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui tentang otonomi daerah. Pengertian dari otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan undang-undang. Sebagai negara kesatuan yang memiliki wilayah yang sangat luas, maka otonomi daerah merupakan cara yang dipandang paling efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pembangunan bisa menjangkau sampai ke wilayah atau daerah paling terpencil sekalipun, dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan sumber daya yang dimiliki daerahnya. Mengapa demikian? Karena tiap wilayah yang termaksud Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sama kondisinya, dan hanya pemerintah daerah yang merupakan pemerintahan paling dekat yang mengetahui dan dapat membuat kebijakan khusus sesuai wilayahnya. Namun, dalam pelaksanaan otonomi daerah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah harus berpegang teguh pada Undang-Undang 1945 yang menjadi Konstitusi Indonesia dan UU yang berlaku. Di dalam kedua aturan tersebut terdapat beberapa prinsip yang harus dimiliki dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berikut prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip yang pertama, prinsip tanggung jawab. Pemberian wewenang dan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab harus ditegakkan oleh pemerintah daerah yang mengemban tugas dan kewajiban. Pemerintah pusat benar-benar memastikan bahwa pemerintah telah benar-benar melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajibannya, di mana kewajiban tersebut adalah memberdayakan daerah demi kepentingan seluruh warga daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional. Pemerintah daerah berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan di daerah dan bertanggung jawab atas seluruh dinamika yang terjadi. Prinsip yang kedua adalah prinsip otonomi nyata. Indonesia dengan keluasan wilayah dan ribuan pulau mempunyai banyak keragaman pada masyarakatnya, mulai dari keragaman suku, agama, budaya, dan nilai-nilai tradisionalnya. Oleh karena itu, otonomi daerah mempunyai prinsip nyata, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi objektif wilayah masing-masing, di mana situasi dan kondisi wilayah tersebut akan berbeda satu sama lain. Daerah diberikan kebebasan, kewenangan, dan kewajiban yang dilaksanakan secara nyata sesuai kekhasan daerah yang dikuasainya. Pemerintah pusat hanya memberikan kebijakan secara garis besar dan pemerintah daerah yang mendefinisikan sendiri sesuai kemampuan daerah. Prinsip otonomi daerah yang ketiga adalah prinsip dengan kewenangan seluas-luasnya. Artinya, di luar urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah sendiri sesuai aturan yang berlaku. Yang terpenting, kewenangan yang luas dilaksanakan harus sesuai aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah tersebut mencakup semua urusan pemerintah kecuali politik luar negeri, agama, keamanan, keuangan, peradilan, serta fiskal nasional. Prinsip otonomi daerah yang keempat adalah prinsip dinamis.
Dalam prinsip dinamis, diharapkan proses penyelenggaraan pemerintahan pada daerah terus bergerak maju mengikuti perkembangan dunia saat ini. Apalagi saat ini dampak globalisasi hampir tidak dapat dibendung. Penyelenggaraan pemerintah daerah berprinsip dinamis dengan memperhatikan hal tersebut, mengambil segala dampak positif dan melindungi masyarakat dari segala dampak negatif. Misalnya, penyelenggaraan pemerintah dengan mengoptimalkan peranan teknologi informasi sebagai prinsip dinamis, menyesuaikan dengan globalisasi. Namun di sisi lain, pemerintah ikut aktif memerangi penyalahgunaan bahaya bagi generasi muda yang kian marak semakin mudah masuk ke wilayah mana saja berkat teknologi. Prinsip otonomi daerah yang selanjutnya adalah prinsip kesatuan. Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah juga harus mempunyai prinsip kesatuan. Prinsip ini diperlukan sehingga pemerintah daerah benar-benar berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya di segala bidang. Dengan meningkatkan kesejahteraan, cara mengatasi kesenjangan sosial dengan wilayah lain dapat diminimalisir. Akibatnya, persatuan dan kesatuan semakin terjaga. Selain itu, pemerintah daerah harus memperhatikan segala dinamika yang terjadi di wilayah sehingga lebih cepat menyelesaikan masalah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitu pula dengan gerakan yang dapat meniadakan kesatuan. Pemerintah daerah sendiri harus tetap berada dan merupakan bagian negara kesatuan Republik Indonesia, bukan wilayah yang berdaulat. Otonomi daerah yang selanjutnya adalah prinsip penyebaran. Otonomi daerah di Indonesia dibuat dan dilaksanakan dengan prinsip penyebaran, yaitu penyebaran pembangunan dan kesempatan agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk Indonesia. Prinsip penyebaran ada karena wilayah Indonesia yang sangat luas dan membentang dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan pulau di dalamnya. Apabila pemerintah pusat melakukan segala sesuatu tanpa bantuan asas desentralisasi daerah, maka ada tempat-tempat yang jauh dan terpencil yang mungkin tidak mengenal pembangunan. Karena itu, penyelenggara pemerintah daerah harus benar-benar optimal dan jeli menangkap aspirasi masyarakat dan apa kebutuhan daerahnya untuk kemudian membuka kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada. Otonomi daerah yang selanjutnya adalah prinsip penyebaran. Otonomi daerah di Indonesia dibuat dan dilaksanakan dengan prinsip penyebaran, yaitu penyebaran pembangunan dan kesempatan agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk Indonesia. Prinsip penyebaran ada karena wilayah Indonesia yang sangat luas dan membentang dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan pulau di dalamnya. Apabila pemerintah pusat melakukan segala sesuatu tanpa bantuan asas desentralisasi daerah, maka ada tempat-tempat yang jauh dan terpencil yang mungkin tidak mengenal pembangunan. Karena itu, penyelenggara pemerintah daerah harus benar-benar optimal dan jeli menangkap aspirasi masyarakat dan apa kebutuhan daerahnya untuk kemudian membuka kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada. Prinsip otonomi daerah yang selanjutnya lagi adalah prinsip demokrasi. Prinsip dan ciri utama pemerintah demokrasi tetap dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demokrasi yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini semua kegiatan pembangunan dapat melibatkan semua masyarakat untuk kesejahteraan mereka. Kebijakan yang dibuat juga harus kebijakan yang pro rakyat. Selanjutnya,
dan juga yang menjadi prinsip paling terakhir, yaitu prinsip pemberdayaan. Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna atau manfaat dan hasil dari tiap daerah. Artinya, memberdayakan semua sumber daya yang ada seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan keserasian dan keseimbangan. Prinsip pemberdayaan ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat setempat dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi terkait prinsip-prinsip otonomi daerah itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian semua, dan khususnya bagi saya. Jadi, akhir dari video ini saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan juga mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Karena saya juga sedang belajar, yang sedang menonton video ini pun, yang mendapat informasi dari saya pun pasti sedang belajar. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.